Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, jangan lupa tersenyum, gembira. Ini adalah nasihat yang sangat tulus dari lagu sekolah minggu yang sering dulu kita nyanyikan. Saya tidak tahu kalau sekolah minggu sekarang apakah sering ya nyanyi lagu ini. Tapi pada zaman saya hampir selalu lagu ini dinyanyikan. Senyum, muka gembira, angkat tangan, pujilah Tuhan. Berjabat tangan, lalu kita saling menjabat tangan satu sama lain. Rasanya happy ya, bisa menjabat tangan seseorang, teman-teman kita, membuat senyum makin menyenangkan dan hidup makin berbeda. Suasana gereja, sekolah minggu menjadi hidup karena senyuman, karena jabatan tangan melalui perkara-perkara kecil. Dan itu yang membuat dunia menjadi hidup dan indah. Bisa juga melalui perkara-perkara kecil. Mari juga melalui firman Tuhan yang sebentar hendak kita baca dan renungkan, kita makin belajar menghidupi dunia yang indah ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah kami belajar dari firman-Mu untuk membuat dunia makin indah melalui hal-hal yang kecil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, jangan lupa secangkir air sejuk bisa membuat dunia menjadi lebih indah. Wah, Pak, mana bisa secangkir air membuat dunia indah? Ya, saudara. Seperti tadi yang lagu yang kita nyanyikan, melalui senyuman dan muka gembira, kita bisa membuat suasana keluarga kita menjadi hidup. Di pagi hari, ketika seorang anggota keluarga bangun dengan senyumnya, dengan muka yang gembira, dia tertawa, satu rumah dipengaruhi oleh senyumnya, kegembiranya. Kalau ada anggota keluarga yang bangun tidur membagikan secangkir air sejuk, wah, itu membuat suasana rumah tangga menjadi lebih hidup lagi. Melalui hal-hal kecil kita bisa membuat dunia lebih indah. Mau membuat rumah tangga kita menjadi segar hari ini, tidak perlu hal-hal yang besar. Ya kalau bisa juga nggak masalah ya. Tapi lewat perkara-perkara kecil, lewat sentuhan-sentuhan kecil, melihat kata-kata yang sederhana, yang penuh dengan apresiasi, lewat hal-hal sederhana, dunia bisa berubah lewat bahkan secangkir air yang sejuk. Ayo kita lihat Markus 10 ayat 40 dan 42. Markus 10 ayat 40 dan 42. Di dalam Markus 10 Tuhan Yesus mengutus para muridnya untuk pergi menjadi kabar baik ke seluruh pelosok. Dan kita hari ini juga diutus untuk pergi ke seluruh dunia menjadi kabar baik dimanapun Tuhan dan menempatkan kita. Mungkin di tempat kerja kita, di tengah kampus kita, di tengah masyarakat, kita diutus menjadi kabar baik. Caranya menjadi kabar baik bagaimana? Ayo baca Markus 10 ayat 40 dan 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun, ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Wah, ini luar biasa ya. Secangkir air sejuk saja dihargai Tuhan, sehingga Tuhan berkenan untuk memberikan upah kepada orang yang memberi air sejuk kepada orang lain. Perbuatan baik yang tampaknya sederhana, rupanya berkenan di hadapan Tuhan. Dalam terjemahan yang lain, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ayat 42 dikatakan demikian. Barang siapa memberi minum, biar cuma air dingin saja kepada salah seorang dari orang-orang hina dina ini, karena ia pengikutku, percayalah ia pasti akan menerima upahnya. Jadi di dalam teks kita ayat 42, kepada salah seorang yang kecil, artinya orang yang sederhana. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, orang yang hina dina. Jadi perbuatan baik kepada siapa saja, itu berharga dan dihargai oleh Tuhan. Karena itu mari saudara, kita berbuat baik pada semua orang. Tentu pada anggota keluarga kita, kepada pasangan kita, pada anak-anak kita, pada orang tua kita, dan juga jangan lupa sesama kita. Dan juga yang terpenting juga adalah mereka yang hari ini sedang terpuruk, orang-orang yang susah. Dalam teks kita orang yang kecil, orang sederhana, orang yang
terbatas, orang-orang yang secara status sosial lebih rendah dari kita mungkin, yang seringkali sedang diliputi banyak pergumulan hidup, atau juga mereka yang hina dina. Mari semuanya, siapapun, tua muda, kaya, miskin, siapapun yang ada sekeliling kita, mari kita hadiahi mereka dengan kehidupan yang manis seperti secangkir air sejuk. Saya ingin mulai dari sini untuk kita makin mendalam, menjadikan diri kita ini bagaikan secangkir air sejuk. Lewat kata-kata yang sejuk, lewat senyuman, lewat ungkapan kata-kata apresiasi, lewat jabatan tangan kita, lewat ungkapan bahagia kita. Orang yang bertemu kita, yang kita perlakukan demikian, dia akan juga menikmati kehidupan yang sejuk. Seperti secangkir air sejuk yang kita mulai akan membuat dunia orang yang bertemu dengan kita juga menjadi berseri. Ya, bayangkan kalau Anda bertemu dengan seseorang, dia tersenyum, bukankah kita terpengaruh dengan senyumnya? Kita menjadi merasa dunia lebih baik. Apalagi kita yang melakukan itu, tersenyum, bahagia, secangkir air sejuk, kata-kata yang positif, kata-kata motivasi, firman Tuhan yang kita bagikan. Dan semua yang baik-baik itu, walaupun tampaknya sederhana, bisa membuat dunia kita dan dunia orang lain yang kita sapa menjadi berubah, menjadi menyenangkan. Dan orang yang menyenangkan akan produktif. Dan itu bisa menjadi satu rangkaian pengaruh menyenangkan. Orang yang disapa oleh orang menyenangkan, dia akan hatinya bahagia, happy. Dia akan berbicara pada orang lain lagi dan dia akan happy. Dan terus menjadi rangkaian pengaruh yang luar biasa. Karena itu jangan sepelekan secangkir air sejuk. Jangan sepelekan senyum manis pada orang sekeliling kita. Jangan sepelekan kata-kata bahagia. Leonardo da Vinci pernah mengatakan demikian. Saya suka mereka yang bisa tersenyum dalam kesulitan. Yang bisa mengumpulkan kekuatan dari kesusahan dan tumbuh berani dengan refleksi. Leonardo da Vinci mengingatkan kita, di tengah kesulitan sekalipun belajarlah tersenyum. Karena senyum dari kesulitan itu tanda kekuatan orang. Orang yang kuat bisa tersenyum walaupun sedang mengalami kesusahan. Dan orang yang terus akan mengalami tumbuh kepribadiannya, kekuatannya melalui refleksi-refleksi diri. Jadi sedang dikasih Tuhan, senyum itu justru menjadikan kita menjadi orang yang kuat. Jadi orang yang lebih baik. Kalau senyum itu muncul dari hati yang tulus, pikiran yang bijak, hati yang dingin. Lucy Larcom mengatakan demikian. Jika dunia adalah selubung air mata, tersenyumlah sampai pelangi membentangnya. Luar biasa ya. Jika dunia adalah selubung air mata, tersenyumlah sampai pelangi membentangnya. Artinya lewat senyuman kita, kita bisa menjadikan dunia yang penuh air mata itu menjadi pelangi. Dan memang hari ini banyak orang sedang mengalami stres, tertekan. Mungkin sekeliling kita banyak orang yang berduka, banyak orang yang susah, banyak orang tertekan dan sebagainya. Lewat senyuman kita, itu bisa menjadi salah satu cara Tuhan menyatakan kasih kepada orang-orang sekeliling kita. Jadikan senyum kita pelangi di tengah dunia yang penuh dengan persoalan dan pergumulan ini. Dan Robert Powell, seorang motivator yang terkenal itu mengatakan demikian. Saya telah menemukan bahwa senyum dan tongkat akan membawa Anda melalui semuanya dengan baik. Dan dalam 99 dari 100, senyumlah yang berhasil. Ada banyak cara untuk menjadi orang yang berhasil. Tetapi ada satu cara yang efektif menjadi orang yang menikmati kehidupan yang baik. Lewat tersenyum. Nah, karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita awali pagi ini dengan senyuman. Dan semua yang baik itu akan menjadi bagaikan secangkir air sejuk buat orang lain. Dan bagi Tuhan, yang kecil ini dihargainya dan berharga. Dan kita tidak kehilangan upah kita di surga. Artinya Tuhan siap memberikan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Kalau kita mau berbuat baik juga buat orang lain. Nah, maukah pagi ini kita mengawali hari kita dan hidup kita menjadikan diri kita bagaikan secangkir air sejuk bagi pasangan kita, bagi orang tua kita, bagi anak kita, bagi orang lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
Jadikanlah kami sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang bagaikan secangkir air sejuk bagi sesama, supaya dunia ini merasakan sukacita, kegembiraan di dalam Tuhan. Jadikanlah juga diri kami, senyum kami, kebaikan-kebaikan, pekerjaan kami, dan semua yang keluar dari mulut, pikiran, hati, dan kehidupan kami. Jadikanlah itu menjadi bagaikan secangkir air sejuk buat dunia. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Sahabat Morning Grace, jangan lupa mulai pagi ini dengan tersenyum. Lakukan itu dengan tulus. Tuhan dimuliakan. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia. Demikian anak-anak kita mengingatkan kita semua. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan,